Kita hari ini dalam pembelajaran matematika. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai FPB, faktor persekutuan terbesar. Sebenarnya ya guys, untuk menentukan FPB itu ada banyak cara, oke? Tapi hari ini spesial kita akan mengulas mengenai satu cara, yaitu cara pertama dulu kita bahas, yaitu mengenai menentukan FPB dari dua buah bilangan dengan menggunakan faktor persekutuan. Kamu harus mengingat kembali cara menentukan faktor bilangan. Baru bisa kita melanjutkan ke FPB dengan menggunakan cara faktor persekutuan. Yang namanya persekutuan berarti itu adalah sesuatu yang sama, bersekutu. Berarti pengertian sederhana dari faktor persekutuan adalah bilangan yang sama, namun yang terbesar. Kalau kita mengatakan FPB dengan faktor persekutuan, berarti bilangan yang sama, namun yang angka terbesar. Oke, nah baiklah. Supaya kamu akan lebih memahami mengenai FPB dengan cara menggunakan faktor persekutuan, langsung saja kamu simak contoh-contoh soal berikut dan penjelasannya. Silakan diperhatikan. Selamat datang di bagian penjelasan dan pembahasan mengenai FPB dan KPK. Terlebih khusus, hari ini kita akan belajar mengenai FPB terlebih dahulu. Faktor persekutuan terbesar kita kenal dengan FPB. Lalu apa sebenarnya pengertian FPB? Kenapa disebut persekutuan terbesar? FPB ini maksudnya adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan, bahkan bisa lebih dari dua bilangan. Jadi yang bersekutu itu yang sama, bersekutu berarti sama ya bilangannya. Nah, itulah yang kita namakan sebagai faktor persekutuan. Namun kalau angka terbesar dari persekutuan bilangan itu namanya FPB. Ada beberapa cara untuk menentukan FPB. Ada namanya faktor persekutuan, seperti yang tadi dijelaskan. Ada namanya faktorisasi prima, ada namanya dengan cara pagar atau cara tabel. Ketiga cara tersebut semuanya bisa digunakan untuk menentukan FPB. Perbedaannya hanyalah cepat atau lambatnya saja untuk menemukan FPB itu. Baiklah, langsung saja. Kita ke cara pertama. Hari ini kita akan mengulas dengan cara pertama terlebih dahulu, yaitu menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Kita buat judulnya seperti itu. Kita ambil contoh soal, misalnya FPB dari 12 dan 20 adalah, kita buat dulu 12, 20, lalu bawahnya faktor persekutuan. Nah, sekarang kita mulai dari 12. Kita cari faktor dari 12. Seperti biasa ya, 1 kali 12, 12. 2 kali 6, 12. 3 ada? 3 kali 4, 12. Ada juga 4 kali 3. Nah, sudah terbalik ya, berarti kita batasi, kita ambil. Faktor dari 12 kita masukkan kemari. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita ke 20. Kita buat juga sistem T. 1 kali berapa 20? 1 kali 20. 2 kali berapa 20? Tentu saja kali 10. 3 tidak ada, kita loncat ke 4. 4 kali berapa 20? 4 kali 5. 5 kali 4. Sudah ketemu kebalikannya, kita batasi. Lalu kita keluarkan angka faktornya. Ini dia. Nampak? Oke, 1, 2, 4, 5, 10, 20, faktor dari 20. Nah, kita cari faktor persekutuannya. Angka yang sama itu bersekutu. 1, angka 2, angka 4, ada lagi? Tak ada lagi. Oke, jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4 itu sendiri. Oke, lanjutkan kita ke FPB-nya. FPB-nya berarti yang terbesar dari persekutuan tadi. Persekutuan tadi adalah 1, 2, dan 4. Itu 4 sudah dilingkar. Berarti yang paling besar adalah 4, maka FPB-nya adalah 4. Jadi maksudnya di sini, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 20 adalah 4. Artinya 12 dan 20, angka terbesar yang bisa membaginya adalah 4.
Oke, bisa dibagi 4. Paham sampai di sini? Baiklah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya supaya lebih paham. Di sini dicontohkan lagi satu soal ya. 16, 24, faktor persekutuan. Kita buat dulu yang namanya angka 16 dengan sistem T. Inilah yang namanya sistem T atau kita cari dulu faktor dari 16. 1 kali 16, 2 kali 8, 3 tak ada, 4. Sudah ketemu angka kembar, maka kita batasi saja sampai di situ. Kita cari yang 24 sekarang ya. Nah, cara menemukan ini tidak lagi harus berlama-lama karena kita sudah mempelajarinya di pertemuan sebelumnya. Oke, 24. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8. Ya, lanjut. 4 kali berapa? 24, 6. 5 tidak ada karena dia bukan akhiran 5, bukan 0, dia nggak bisa dibagi 5. Kita lanjut ke 6, berarti 6 kali 4. Sudah kebalikan belum? Sudah kebalikan, kita batasi ya. Oke, kita keluarkan angka faktornya ke dalam isian ini. 1, 2, 4, 8, 16 untuk faktor dari 16. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 untuk faktor dari 24. Persekutuannya adalah 1, 2, 4, 8. Oke, itu ya, cocok. Persekutuannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Lantas FPB-nya adalah mana? Yang terbesar yang kamu ambil. 8. Inilah dia yang terbesar. Tuliskan di sini. Paham? Nah, mudah ya untuk menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Nah, nanti untuk cara-cara yang lainnya pada pertemuan berikutnya kita akan mengulasnya. Dan ada cara yang lebih cepat dari cara ini. Tapi hari ini kita fokus dulu ke cara mencari FPB dengan faktor persekutuan. Baiklah, supaya kamu lebih terlatih, marilah kita berlatih beberapa soal di catatanmu. Tentukanlah FPB dari angka-angka berikut. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Selamat berlatih!